Bab 36, Pengembangan Visi setelah membunuh Merajling. Su Chen mulai menggunakan teknik absorbansi. Setelah makhluk dengan origin energi mati, origin energi di dalam tubuhnya perlahan akan menghilang ke udara. Beberapa mengatakan bahwa berkultivasi pada saat itu juga akan memiliki efek 2 kali lipat sambil mengurangi separuh upaya seseorang. Namun, peningkatan pesat tidak pernah terlihat, bahkan ada beberapa orang yang percaya bahwa pepatah ini dibuat-buat. Dengan demikian, banyak orang memiliki sikap berbeda tentang berkultivasi di dekat mayat. Su Chen juga tidak tahu apakah ada peningkatan. Setelah berkultivasi sesaat, dia berhenti. Dia tidak merasakan perubahan yang signifikan. Urutan bisnis berikutnya adalah menuai rampasan perang. Tubuh Vicious Beast penuh dengan harta, kulit mereka bisa dijual, dagingnya bisa dimakan, dan darah serta sumsumnya bisa digunakan untuk menyuling bloodline medicine. Jika mereka memiliki kristal asal, itu adalah harta berharga yang juga dapat digunakan untuk meningkatkan kultivasi seseorang. Namun, link ini hanyalah Vicious Beast tingkat rendah, jadi peluangnya untuk memiliki origin kristal kurang dari 1:1000. Bahkan jika seseorang dapat menggunakannya untuk memperbaiki obat garis darah, obatnya masih kelas terendah, nilainya terbatas, dan akan merepotkan untuk dibawa-bawa, jadi, lebih baik menyerah saja. Memerangi link ini telah menghabiskan 2 batu asal. Ketika dia mengurangi nilai origin stone dari keseluruhan keuntungannya, Su Chen menemukan bahwa dia sebenarnya telah mendapatkan sedikit kerugian. Pertama-tama, pertarungannya dengan Ling terlalu lama, memaksanya untuk meningkatkan tingkat konsumsi energinya. Kedua, dia tidak mungkin membawa seluruh mayat bersamanya karena ruang penyimpanannya yang terbatas. Andai saja dia memiliki cincin spasial, namun, kehilangan uang sangat berarti bagi Su Chen. Lebih penting lagi, dia telah memperoleh pengalaman yang lebih berharga melalui pertempuran ini. Ini adalah pertama kalinya dia bertarung melawan Vicious Beast sebelumnya. Setelah menyaksikan kekuatan Vicious Beast ini, Su Chen akhirnya menyadari kesenjangan kekuatan yang ada antara dia dan Vicious Beast itu. Pada saat yang sama, kepercayaan dirinya dalam melawan Vicious Beast telah terbentuk, dan kekuatannya sendiri telah sangat ditempa. Yang terpenting, mata Su Chen sekali lagi membuat terobosan baru. Sampai saat ini, mata Su Chen telah berubah 3 kali. Setelah perubahan pertama, Su Chen merasakan kehadiran cahaya, dunianya tidak lagi diselimuti kegelapan. Setelah perubahan kedua, mata Su Chen akhirnya bisa melihat, dan dia telah sepenuhnya memulihkan penglihatannya. Kedua perubahan ini telah memungkinkan visi Su Chen menjadi visi orang normal. Namun, perubahan ketiga telah memberi Su Chen pengalaman yang belum pernah dia alami sebelumnya, yang tidak bisa dimiliki orang normal. Itu adalah, penglihatan gerak. Su Chen telah menemukan bahwa matanya sekarang dapat menangkap objek yang bergerak dengan kecepatan tinggi, memperlambat gerakan tersebut untuk membuatnya lebih terlihat. Dia juga bisa melihat lebih jelas dan akurat. Su Chen bisa melihat nyamuk terbang lebih dari 100 kaki jauhnya. Dia bahkan bisa melihat bayangan yang ditinggalkan sayap nyamuk. Apakah ini yang dimaksud pengemis tua itu ketika dia berkata bahwa dia akan membiarkan Su Chen melihat lebih banyak lagi? Jika demikian, dia tidak salah. Setelah terjebak dalam mimpi buruk selama 3 tahun, penderitaannya akhirnya berubah menjadi kegembiraan. Meskipun dia sudah lama menebak bahwa matanya akan terus berkembang, Su Chen masih tidak dapat menahan kegembiraan di hatinya ketika evolusi ini benar-benar terjadi. Su Chen berhenti mencoba memikat Vicious Beast untuk melawan mereka selama sisa hari itu. Sebaliknya, dia duduk di puncak bukit, terus-menerus menguji visi gerak barunya. Setelah bermain-main dengannya sepanjang hari, Su Chen akhirnya mengerti bagaimana menggunakan penglihatan geraknya. Dia bisa mengaktifkan dan menonaktifkan visi geraknya. Setiap kali dia menonaktifkannya, penglihatannya akan kembali normal. Penggunaan penglihatan gerak ini dalam jangka panjang akan melelahkan matanya. Namun, selama dia menutupnya, kelelahan matanya akan berangsur-angsur berkurang dan akan pulih dengan cepat. Jika matanya terlalu lelah saat dia menonaktifkan penglihatan gerak, penglihatannya yang biasa juga akan menjadi kabur untuk sementara. Namun, begitu mereka pulih, efek samping penglihatan kabur ini juga akan segera hilang. Sebaliknya, jika dia tidak menggunakan penglihatan geraknya untuk waktu yang lama, menjaga energi matanya, maka penglihatannya yang teratur juga akan meningkat. Meskipun peningkatan ini tidak terlalu signifikan, itu sudah jauh lebih baik daripada pandangan asli Su Chen. Akhirnya, penglihatan gerak hanyalah penglihatan gerak. Itu tidak mengubah waktu dan tidak mengubah gerakannya sendiri. Itu hanya bisa memberinya kemampuan untuk melihat objek yang bergerak cepat,
bagaimana dia bereaksi terhadap benda-benda yang bergerak cepat itu masih tergantung pada dirinya sendiri, sama seperti bagaimana dia menggunakannya untuk membunuh Ling itu. Meski begitu, ini sudah lebih dari cukup untuk membuat Su Chen bersemangat. Ini seperti origin skill yang berhubungan dengan visi. Hari ini, Su Chen pada dasarnya mendapatkannya secara gratis. Meskipun penglihatan gerakannya tidak secara langsung meningkatkan kemampuan bertarungnya, itu masih cukup berguna dalam pertempuran. Terlebih lagi, Su Chen percaya bahwa ini bukanlah akhir, mungkin kedepannya matanya akan terus berkembang. Lagi pula, dia belum melupakan apa yang dia lihat saat berada di kamar Gu Qingluo. Apakah akan ada hari ketika matanya dapat melihat melalui berbagai hal? Apakah akan ada hari ketika matanya memiliki lebih banyak kemampuan? Su Chen tidak tahu, tapi dia menantikannya. Sepanjang hidupnya, tidak ada hari yang memenuhi Su Chen dengan begitu banyak antisipasi seperti hari ini. Hari-hari berikutnya, Su Chen terus memancing di puncak gunung. Pada hari ke-12, Su Chen bertemu dengan beruang bergigi raksasa. Seluruh tubuh beruang bergigi raksasa sangat kuat. Kekuatannya berkali-kali lipat dari merajling. Salah satu serangan kakinya yang ceroboh dapat dengan mudah menghancurkan seluruh batu besar. Selain itu, skill pertempuran yang dimilikinya benar-benar bisa melepaskan serangan seperti pisau ki melalui baktetnya. Su Chen lengah dan hampir melakukan beberapa pukulan ketika pertarungan jarak dekat Vicious Beast tiba-tiba melepaskan serangan jarak jauh ini. Su Chen menghabiskan sebagian besar hari melawan beruang baktutet raksasa ini. Untuk melawannya, dia telah menggunakan Amethyst Battle Armor, Cloud Stepping Battle Boots, dan bahkan Black Streak Battle Blade sebelum mendapatkan kemenangan. Black Streak Battle Blade layak menjadi origin tool kelas 8, ujung bilahnya sudah sangat tajam. Ketika Su Chen mengaktifkan pola darah pada bilahnya, dia melihat kabut berwarna darah menyembur keluar. Beruang gigi raksasa yang telah ditikam Su Chen 10 kali atau lebih tanpa banyak efek telah terbelah menjadi 2 dalam satu serangan. Namun, meskipun kemampuan pedang itu sangat kuat, satu serangan itu telah menghabiskan seluruh energi Su Chen. Dia hampir tidak bisa menahan diri untuk tidak duduk di tanah, kelelahan. Su Chen memperkirakan bahwa jika dia menggunakan kemampuan pedang pada kondisi puncaknya, dia hanya akan dapat menggunakannya paling banyak 3 kali. Namun, tanpa mengaktifkan pola darah, Su Chen bisa menggunakannya cukup lama. Tanpa pertanyaan, Su Chen sekali lagi menderita kerugian. Meskipun beruang raksasa itu memiliki jumlah sumber daya mentah yang jauh lebih banyak daripada Ling, pertempuran ini membuat Su Chen kehilangan 4 origin stone utuh. Namun, keuntungan yang diterima Su Chen tidak terbatas pada keuntungan moneter. Melalui pertempurannya dengan beruang raksasa, kekuatan pertempuran Su Chen telah meningkat, dan dia juga mendapatkan pengalaman pertempuran yang berharga. Ini terutama benar setelah dia memakan daging beruang. Sejumlah besar daging beruang ini, yang mengandung esensi dari Vicious Beast, ditelan oleh Su Chen. Dia bisa mewujudkannya saat dia ditempa dalam pertempuran, yang terus meningkatkan kekuatannya. Hanya dalam 10 hari, Su Chen merasa seolah-olah dilahirkan kembali. Peningkatan kekuatannya sangat jelas. Pada hari ke-15 tinggalnya di Pegunungan Scarlet, Su Chen menghadapi kesulitan nyata pertamanya. 2 Black Scarlet Beast tiba bersamaan. Su Chen melompat dari tebing tanpa ragu-ragu, menggunakan jaring tali untuk melarikan diri tanpa jejak. Cobaan dengan 2 Black Scarlet Beast sia-sia sepanjang hari. Untuk mencegah kedua Black Scarlet Beast menemukannya lagi, Su Chen terpaksa mendirikan kemah di lokasi baru yang jauh. Pada hari ke-18 di Pegunungan Scarlet, Su Chen membunuh seekor macan tutul Inferno. Namun, Inferno Leopard ini melepaskan bola api yang mengamuk beberapa saat sebelum kematiannya, menyebabkan Su Chen menderita luka berat. Ini mengingatkan Su Chen akan konsekuensi mengerikan dari terlalu percaya diri. Setelah itu, Su Chen menggunakan salah satu pil obat yang diberikan pria berpakaian hitam itu. Lukanya sembuh dengan cepat, tetapi harga yang dia bayar adalah dia menderita diare sepanjang hari. Pada hari ke-21, Su Chen membunuh merajling lainnya. Kali ini, dia tidak menggunakan Purple Amethyst Battle Armor, dan dia tidak mengalami kerugian bersih. Pada hari ke-25, Su Chen bertemu dengan Dark Cloud Beast. Ini adalah Vicious Beast yang relatif kuat dan memiliki origin skill yang memungkinkannya mengubah tubuhnya menjadi kabut. Su Chen tidak cukup kuat untuk menjadi lawannya, jadi dia buru-buru melompat dari tebing dan lari. Pada hari ke-29, Su Chen sekali lagi bertemu dengan Black Scarlet Beast. Dia menipu mereka untuk berpisah, menggunakan kesempatan untuk membunuh salah satu dari mereka. Black Scarlet Beast mencoba melakukan serangan balik saat ia mati.
mengaktifkan Origin Skill dan menembakkan semua sisiknya. Kali ini, Su Chen bersiap dan dengan cepat berbalik menghadap musuh, mengaktifkan penghalang dan memblokir serangan. Namun, Black Scarlet Beast kedua telah bergegas mendekat. Karena Su Chen tidak memiliki kekuatan untuk terus bertarung, dia melompat dari tebing untuk ketiga kalinya. Binatang bersisik hitam tanpa henti mengejarnya sepanjang hari sebelum Su Chen dapat menemukan kesempatan untuk membunuhnya. Seperti itu, Su Chen terus bertarung di pegunungan Scarlet, meminum darah dan memakan daging dari Vicious Beast. Saat dia bertarung, pengalaman dan kekuatan pertempuran Su Chen terus melambung. Tepat sebelum dia memasuki pegunungan Scarlet, Su Chen baru saja memasuki lapisan ke-9 body tempering, dan hasil tes Origin Star-nya berada di White Star Ninety One. Namun, setelah makan daging Vicious Beast dalam jumlah besar dan terus-menerus bertarung, energi Vicious Beast itu telah menjadi kekuatan Su Chen, yang terus meningkat. Hanya dalam sebulan, Su Chen telah meningkatkan kekuatannya sebanyak 3 bintang putih. Jika dia melanjutkan jalan ini, dia kemungkinan akan mencapai puncak body tempering pada akhir waktunya di pegunungan Scarlet. Namun, perjalanannya tidak akan mulus. Sangat cepat, Su Chen mengalami masalah baru. Dia kehabisan Beast Drawing Medicine. Bab 37, Roh Mengejutkan. Membelah jiwa Su Chen mengguncang botol di tangannya. Beberapa tetes cairan akhirnya jatuh dari lubang vial sebelum persediaannya benar-benar kering. Su Chen membuang botol itu sembarangan, lalu melirik sekelilingnya. Dia melihat ke kejauhan, pandangannya dipenuhi dengan kehijauan pegunungan yang padat. Beberapa tetes yang dia curahkan kemungkinan besar tidak akan menarik Vicious Beast lagi. Tanpa ragu, Su Chen mengambil karungnya dan meletakkannya di punggungnya, lalu berjalan menuruni bukit. Su Chen telah memutuskan untuk terus menjelajah lebih dalam. Tanpa diragukan lagi, menjelajah lebih jauh ke pegunungan sangat berbahaya. Namun, Su Chen tidak memiliki obat menggambar binatang lagi, dan dia tidak ingin menyia-nyiakan waktu terbatas yang tersisa. Karena itu, dia terpaksa pergi ke daerah di mana Vicious Beast lebih banyak. Lagi pula, dia tidak bisa selamanya menggunakan metode teraman untuk melakukan pertempuran. Dia telah ditempa ulang dalam sebulan terakhir. Setelah mengalami penempaan selama 30 hari, Su Chen sudah memiliki banyak pengalaman bertahan hidup. Dia juga memiliki kepercayaan diri untuk melakukan pertempuran di area yang lebih berbahaya. Su Chen mengikuti jalan ke depan selama 3 hari. Dalam 3 hari ini, Su Chen tidak bertemu dengan Vicious Beast. Namun, ia menderita segala macam masalah lain, beberapa di antaranya hampir merenggut nyawanya. Suatu kali, dia secara tidak sengaja memecahkan sarang serangga, dan akibatnya dikejar oleh segerombolan besar serangga beracun. Di lain waktu, tanaman yang tampak tidak berbahaya tiba-tiba mengeluarkan racun ganas, yang hampir membuatnya pingsan seketika. Syukurlah, Su Chen merespons dengan cepat dan dapat melarikan diri. Meski begitu, racun itu melumpuhkan Su Chen selama setengah hari. Apa yang membuat seseorang semakin tidak bisa berkata-kata adalah bahwa seseorang dapat disergap bahkan saat meminum air dari sungai kecil. Ada sejenis ikan yang berenang di perairan tersebut yang ukurannya tidak besar, namun, itu sangat ganas dan tiba-tiba akan melompat keluar dari air untuk menggigit sasarannya. Tidak peduli apa targetnya, ikan itu selalu merobek sepotong daging. Ketika jenis ikan kecil ini cukup banyak, bahkan Vicious Beast bisa dimakan sampai bersih dalam sekejap. Su Chen telah menyaksikan iblis tulang besi sepenuhnya dikonsumsi oleh ribuan ikan kecil. Bahkan tidak ada kerangka yang tertinggal. Di pegunungan Scarlet, benda-benda menakutkan ada di mana-mana. Namun, ini tidak cukup untuk membuat Su Chen mundur. Sebaliknya, dia terus maju ke depan. Pada hari-hari berikutnya, Su Chen bertemu dengan berbagai jenis binatang ganas. Syukurlah, keberuntungannya cukup bagus dan dia tidak pernah bertemu dengan yang terlalu kuat. Semua Vicious Beast itu diurus secara individual oleh Su Chen. Pada hari ke-56 tiba di pegunungan, Su Chen sekali lagi menghadapi bahaya. Seekor kera bermata giok memblokir jalannya ke depan. Kera raksasa ini tingginya sekitar 10 kaki. Itu adalah salah satu Vicious Beast tingkat rendah yang lebih kuat. Kekuatannya tidak jauh lebih rendah daripada beruang raksasa Baktutet, tetapi kecepatannya jauh lebih besar. Jika dia bertemu dengan binatang buas ini saat dia masih menyergap musuh di puncak gunung, Su Chen akan memilih untuk melarikan diri. Namun, dia sekarang berhadapan langsung dengan musuhnya. Dia tidak memiliki jalan mundur dan tidak ada cara untuk menghindarinya. Satu-satunya pilihan di hadapannya adalah kemenangan atau kematian. Su Chen tanpa ragu mengeluarkan panah, menembak kera raksasa. Namun, ketika baut mengenai tubuh kera mata giok, seolah-olah mereka menabrak papan baja.
Mereka sama sekali tidak dapat menembus kulit kera. Kera raksasa itu kemudian melolong keras pada Su Chen. Ketika lolongan itu sampai ke telinga Su Chen, penglihatannya terguncang dan menjadi kabur. Keterampilan asal, lolongan ini adalah routing origin skill. Su Chen berdiri di sana, tidak bisa bergerak. Dia tidak panik. Sebagai gantinya, dia mengganti panah otomatis untuk Flaming Hunter Blunderbuss, dan dengan cepat melepaskan tembakan ke arah kera raksasa. Dor, saat asap hitam menyebar, bunga darah bermekaran dari tubuh kera raksasa itu. Rasa sakit membuat marah binatang raksasa itu. Itu meraung saat menyerang Su Chen, menghancurkan semua pohon di jalurnya. Pada saat ini, Su Chen mendapatkan kembali kemampuannya untuk bergerak. Dia dengan cepat mundur, sambil melepaskan tembakan ke kera raksasa, tumbukan serangan besar mengguncang tubuhnya lagi dan lagi. 3 tembakan terdengar, tetapi hanya satu yang menemukan sasarannya saat percikan darah muncul di tubuh kera. Akurasi terkutuk itu, kera bermata giok telah menyerbu Su Chen, mengirimkan telapak tangannya ke arahnya. Su Chen mengaktifkan Snaking Mist Steps bersama dengan Cloud Stepping Boots. Sosoknya gesit seperti asap. Pada saat yang sama, dia menyerang dengan pedang ke kera raksasa, dan Black Streak Battle Blade melepaskan seberkas cahaya merah. Ketika itu mengenai tubuh kera raksasa, kekuatan origin skill kelas 8 alat asal memotong dalam-dalam ke kera raksasa. Kera raksasa itu masih sangat ganas. Dengan geraman lainnya, kera mengaktifkan skill asal routingnya sekali lagi. Sosok Su Chen bergetar. Cakar kera raksasa itu langsung mendarat di dada Su Chen, di mana tidak ada perlindungan pertahanan. Meski mengenakan baju besi pelindung, Su Chen masih memuntahkan seteguk darah segar. Dia buru-buru mundur, menggunakan kekuatan pukulan untuk bergerak mundur. Pada saat yang sama, dia sekali lagi mengangkat Flaming Blunderbuss, dan melepaskan 4 tembakan lagi. Kali ini, dia membidik khusus untuk luka kera, dan 2 tembakan mengenai. Luka kera raksasa itu meledak, menyebabkan 2 sungai besar darah mengalir keluar. Kera raksasa, yang tergila-gila dengan rasa sakit, menyerang Su Chen lagi, menyerang dengan cakarnya. Su Chen membalas dengan serangan pedang lainnya, dan aura berdarah muncul sekali lagi, langsung memotong lengan kera raksasa itu. Namun, kera raksasa itu memiliki vitalitas yang ekstrim. Itu tidak mati bahkan setelah menerima 2 serangan aura darah. Sebaliknya, visi Su Chen mulai kabur dari penggunaan Black Streak Battle Blade. Dia hampir tidak bisa menahannya. Tepat pada saat ini, kera bermata giok melompat ke udara sekali lagi, dan menyerang ke bawah dengan cakarnya sekali lagi ke arah kepala Su Chen. Su Chen mengaktifkan Snaking Mist Steps, ingin menghindarinya. Kemudian, dia melihat kera mata giok membuka mulutnya. Dia tahu bahwa situasinya tidak bagus dan kera itu akan menggunakan skill asalnya untuk membasmi dia di tempat lagi. Pada saat yang sama kera raksasa itu melolong, Su Chen membuang sebuah barang. Mutiara sihir jiwa retak. Raungan yang mengejutkan jiwa terdengar. Pada saat yang sama, mutiara sihir jiwa retak mulai melepaskan cahaya tak berbentuk, yang menyebar ke segala arah. Routing Hall, skill pemecah jiwa. Kedua serangan jiwa itu meledak pada saat bersamaan. Su Chen hanya merasakan penglihatannya redup, seolah-olah ada sesuatu yang merobek jiwanya, dan rasa sakitnya hampir tak tertahankan. Dia tidak bisa menahan rasa sakit lagi. Dia memeluk kepalanya sendiri dan mulai mengeluarkan tangisan yang menusuk. Rasanya seperti ada sesuatu yang mendatangkan malapetaka di kepalanya, mencabik-cabik pikirannya dengan amarah yang biadab. Tepat ketika Su Chen merasa bahwa dia tidak memiliki cara untuk bertahan, rasa dingin tiba-tiba mulai mengalir dari matanya. Serangan jiwa yang hampir membuatnya gila pergi secepat itu datang melalui matanya, seolah-olah telah menemukan jalan keluar. Rasa sakitnya hilang. Su Chen tertegun. Ketika dia membuka matanya, dia melihat Jade Ape masih memeluk kepalanya dan melolong kesakitan. Itu juga telah terkena Crack Soul Magic Pearl dan mengalami rasa sakit yang membelah jiwa. Su Chen tahu bahwa ini adalah kesempatan terakhirnya. Dia mengangkat Black Streak Battle Blade, lalu mengaktifkan aura darah sekali lagi. Darah terbang ke udara. Kera mata giok itu jatuh ke tanah. Sosok Su Chen juga bergetar beberapa kali, lalu jatuh ke tanah, tidak bisa merangkak kembali. Berbaring di lantai hutan, Su Chen merasa bahwa dia bahkan tidak bisa mengangkat satu jari pun. Pertempuran itu tidak berlangsung lama, tetapi sangat brutal. Untuk menjaga monster itu, Su Chen telah menggunakan keempat alat asal yang dia miliki. Dia juga terpaksa menggunakan salah satu dari Crack Soul Magic Pulse. Setelah mengalami kekuatan mutiara sihir jiwa retak sekali, dia pasti tidak ingin mengalaminya untuk kedua kalinya. Memang, barisan pegunungan Scarlet penuh dengan bahaya. Bahkan di daerah perbatasan, setiap langkah berduri dan penuh bahaya. Namun, alasan utamanya adalah karena kekuatannya sendiri terlalu lemah. Kalau saja dia bisa memasuki Ki Drawing Realm lebih awal.
Selama dia memasuki Key Drawing Realm, dia akhirnya bisa mengendalikan energi asal dan keterampilan asal. Kemungkinannya tidak terbatas. Di depan skill asal, tinju harimau flaming atau keterampilan serupa hanya akan menjadi gerakan biasa. Namun, berdasarkan keadaannya saat ini, jika dia bisa mencapai puncak tahap body tempering pada saat Scarlet Punishment berakhir, itu akan cukup bagus. Untuk membobol Key Drawing Realm, lebih baik lupakan saja. Jika dia tidak mengumpulkan cukup origin energi, tidak mungkin untuk menarik Ki ke dalam tubuhnya, membuka lautan Ki-nya. Sementara dia sibuk mengasihani dirinya sendiri, Su Chen tiba-tiba melihat bahwa beberapa titik kecil cahaya tiba-tiba muncul entah dari mana dari mayat kera mata giok. Apa itu? Su Chen bertanya-tanya. Dia mencoba yang terbaik untuk duduk, tetapi energi di tubuhnya tidak mendengarkan kendalinya. Dia hanya bisa melihat satu demi satu titik cahaya muncul dari mayat kera raksasa itu. Mereka hanya ada untuk waktu yang sangat singkat sebelum menghilang ke udara tipis. Mereka seperti tetesan air yang jatuh ke laut. Sebuah titik cahaya mendarat di wajah Su Chen. Setelah memantul di wajah Su Chen beberapa kali, itu benar-benar melayang. Mungkinkah ini origin energi? Kata Su Chen, memiliki pencerahan. Origin energi tidak bisa dilihat oleh mata manusia. Klaim bahwa binatang ganas akan melepaskan energi asal mereka setelah mati, adalah kesimpulan yang dibuat oleh cendekiawan Ki asal yang sangat kuat, yang telah menggunakan persepsi dan rasa energi asal mereka. Sama seperti bagaimana manusia tidak bisa melihat udara, namun tahu bahwa udara itu ada. Tapi sekarang, Su Chen bisa melihat titik-titik cahaya yang kemungkinan besar merupakan energi asal. Itu akan terlihat begitu dia mengujinya. Su Chen menunggu. Tak lama, setitik cahaya melayang ke tubuh Su Chen, mendarat di lengannya. Saat Su Chen memperhatikan titik cahaya itu, dia mulai melatih teknik penyerapannya, memfokuskan pandangannya pada cahaya itu. Kali ini, titik cahaya tidak memantul. Itu berguling beberapa kali di kulit Su Chen, lalu, seolah-olah sangat tidak rela, memasuki tubuh Su Chen. Bab 38, Lampu Energi Asal. Saat titik-titik cahaya memasuki tubuhnya, Su Chen merasakan seutas kehangatan mengalir melalui dirinya. Perasaan ini sangat samar, dan Su Chen bahkan bertanya-tanya apakah perasaan itu hanya isapan jempol dari imajinasinya. Namun, mengikuti untaian kehangatan ini, lengan Su Chen mulai bergerak sedikit. Dia sekarang bisa mengangkat lengannya. Mata Su Chen mulai bersinar. Mungkinkah ini benar-benar origin energi? Tapi jika itu benar, bagaimana dia bisa melihat origin energi? Su Chen bingung. Su Chen memikirkan apa yang terjadi setelah dia dirut dan mengalami pemisahan jiwa. Mungkinkah setelah dia menerima serangan jiwa, matanya sendiri sekali lagi berevolusi? Mungkinkah karena dia telah menyerap energi serangan jiwa? Atau mungkinkah karena pikirannya telah menerima semacam rangsangan? Su Chen tidak tahu. Dia hanya bisa menunggu dan perlahan memikirkannya. Terbukti, titik-titik origin energi ini tidak bisa bertahan terlalu lama di udara. Dari saat mereka muncul, mereka mulai menghilang secara bertahap. Setelah melihat ini, Su Chen tiba-tiba menyadari bahwa itu karena origin energi tidak bisa eksis dalam bentuk ini. Titik-titik cahaya ini mewakili energi asal yang telah dibudidayakan dan dipadatkan oleh kera selama berhari-hari dan berbulan-bulan. Meski tampak sederhana, pada kenyataannya mereka terus-menerus disempurnakan dalam jangka waktu yang lama. Mereka adalah kondensat sejati dari origin energi. Ketika seorang pengguna origin energi meninggal, origin energi mereka tidak lagi dibatasi dan akan meninggalkan tubuh mereka, kembali ke dunia asalnya. Semua energi asal yang telah disempurnakan juga akan kehilangan kekompakannya, dan akan bubar, kembali ke keadaan alami dan bebasnya. Memudarnya titik-titik cahaya ini sebenarnya hanyalah penyebaran alami dari energi murni. Mata Su Chen tidak bisa melihat bentuk origin energi yang asli dan murni. Namun, Su Chen setidaknya bisa melihat agregat yang terbentuk. Ini adalah kesempatan. Pikiran ini langsung terlintas di otaknya. Dia tahu apa yang harus dia lakukan. Su Chen mengangkat tangannya, lalu menunjuk titik cahaya di udara, memfokuskan usahanya untuk melatih teknik absorbansinya. Titik-titik cahaya itu seperti tetesan air, berguling-guling di kulit Su Chen. Seolah-olah mereka sangat tidak mau diserap oleh Su Chen. Tetapi dengan tubuh Su Chen yang terus-menerus memancarkan daya serap, bersama dengan kegigihannya yang besar, perlawanan menjadi semakin lemah. Akhirnya, titik itu masuk ke tubuh Su Chen. Perasaan hangat yang samar namun familiar itu muncul sekali lagi. Su Chen juga merasakan kekuatan mental dan fisiknya semakin pulih. Su Chen berteriak dalam hatinya. Dalam hal energi asal yang dia peroleh, menyerap hanya satu bola cahaya setara dengan apa yang akan dia peroleh dari berkultivasi selama beberapa hari. Berapa hari ini akan menyelamatkannya? Su Chen tidak tahu,
Tapi dia tidak peduli. Yang paling penting adalah jangan menyia-nyiakan kesempatan ini. Meskipun dia telah menggunakan teknik absorbansinya saat membunuh Merajling, dia tidak dapat melihat titik-titik itu pada saat itu, jadi dia hanya dapat melakukannya secara membabi buta. Adapun energi ekstra apapun yang dia serap saat itu hanya bergantung pada keberuntungan. Sekarang dia memiliki arah yang nyata untuk memfokuskan tekniknya, tingkat keberhasilannya meningkat pesat. Su Chen mulai menggunakan semua usahanya untuk menyerap mold cahaya yang melayang di udara. Energi asal Keramata Giok menghilang dengan sangat cepat. Tidak lama kemudian, itu benar-benar menghilang. Su Chen hanya mampu menyerap 8 titik origin energi. Bahkan jika itu hanya 8 titik origin energi, Su Chen jelas merasa berbeda. Jelas, energi yang awalnya dia miliki di tubuhnya agak pulih. Biasanya, jika dia mengaktifkan aura darah 3 kali berturut-turut, dia tidak akan bisa bangun tanpa berbaring di tanah selama lebih dari setengah hari. Kini, meski masih merasa lelah, ia masih bisa bangun dan bergerak. Namun, penggunaan origin energi yang sebenarnya bukan hanya untuk memulihkan kekuatan seseorang. Itu juga bisa menambah dan mengubah tubuh seseorang. Perasaan pemulihan yang dia temui sebenarnya adalah pertumbuhan alami tubuh setelah menjadi lebih kuat. Jika fisik seseorang berubah, tingkat ketahanan dan pemulihannya juga akan meningkat. Peningkatan ini secara alami akan terwujud dalam pemulihan kekuatan fisik mereka. Itu juga untuk mengatakan bahwa 8 titik origin energi ini telah menyebabkan tubuh Su Chen tumbuh lebih kuat setelah dia menyerapnya. Setelah beberapa saat menganalisis, Su Chen menyimpulkan bahwa kekuatannya telah meningkat kira-kira 1 bintang putih. Terlalu luar biasa, Su Chen dengan penuh semangat mulai berteriak. Dia hanya membunuh 1 binatang ganas dan kekuatannya telah meningkat oleh seluruh bintang putih. Ini adalah pengalaman yang hampir mustahil. Apa yang bisa lebih baik dari ini? Kegembiraan yang belum pernah dia rasakan sebelumnya membanjiri hati Su Chen. Untuk pertama kalinya, Su Chen dipenuhi dengan antisipasi dan keyakinan terhadap masa depan. Di hari-hari berikutnya, Su Chen terus berlatih di Pegunungan Scarlet. Dia tidak membiarkan kegembiraannya menguasai dirinya dan bertindak sembarangan. Sebaliknya, dia terus berburu dengan hati-hati di hutan. Su Chen sangat jelas bahwa meskipun dia mungkin memiliki potensi tak terbatas, potensi hanyalah potensi. Saat ini, dia masih lemah. Orang lemah yang harus mengandalkan 4 alat asal untuk bertahan hidup di area paling marginal di Pegunungan Scarlet. Rasa percaya diri yang berlebihan dapat merusak masa depan yang mungkin dia miliki. Dia mengingatkan dirinya sendiri bahwa terlalu percaya diri adalah pembunuh yang lambat dan berbahaya. Dengan demikian, Su Chen terus bergerak dengan hati-hati, seperti sebelumnya. Pada hari ke-59 dari perjalanannya melalui Pegunungan Scarlet, Su Chen sekali lagi bertemu dengan beruang raksasa. Mungkin karena kekuatannya sendiri meningkat, atau mungkin karena dia sudah berpengalaman melawan beruang raksasa. Bagaimanapun, Su Chen dapat dengan lebih mudah memenangkan pertempuran ini. Setelah membunuh beruang raksasa itu, Su Chen sekali lagi melihat titik-titik cahaya dilepaskan. Karena dia siap kali ini, Su Chen menyerap 11 titik cahaya, 3 lebih banyak dari yang terakhir kali. Semua yang lain menghilang. Su Chen tahu bahwa ini mungkin mendekati batas seberapa banyak yang bisa dia serap pada satu waktu. Su Chen telah mencatat bahwa beruang Baktutet raksasa secara kasar melepaskan 1000 titik cahaya ketika mati. Jika setiap 10 titik mewakili bintang putih, maka basis kultivasi raksasa Baktutet Bear pasti sekitar 100 bintang putih. Ini kira-kira sebanding dengan kekuatan yang dimiliki oleh Vicious Beast tingkat rendah biasa. Energi yang dia serap sekitar 1:100. Untuk membunuh Vicious Beast, lalu dapatkan 1/100 dari basis kultivasinya, apakah ada yang lebih baik dari ini? Mungkin surga membantunya. Dalam beberapa hari berikutnya, Su Chen bertemu dengan 3 Vicious Beast yang kekuatannya relatif rendah. Mereka semua dengan mudah ditangani. Ketika Su Chen menyerap sedikit origin energi terakhir, dia merasa seolah-olah dia telah memasuki keadaan yang aneh, seperti tubuhnya yang penuh. Tidak peduli bagaimana dia menyerap, tidak akan ada peningkatan apapun. Su Chen tahu bahwa dia telah tiba di puncak penempaan tubuh, dan telah mencapai kemacetan kultivasi. Dalam kondisi seperti ini, tidak peduli berapa banyak dia mencoba menyerap, dia tidak akan maju satu langkah pun kecuali dia bisa menembus kemacetan. Masuki alam menggambar Ki. Wah, saya akhirnya mencapai titik ini. Su Chen menghela nafas panjang. Dia awalnya berpikir bahwa paling banyak dia akan berada di puncak body tempering setelah hukuman Scarlet berakhir. Dia tidak pernah menyangka bahwa menemukan titik-titik origin energi akan sangat meningkatkan kecepatannya, menyebabkan dia mencapai tahap ini sebulan lebih awal dari yang dia perkirakan. Selanjutnya, apa yang harus dia lakukan adalah mengumpulkan kekuatannya untuk mencoba dan menerobos ke alam gambar Ki.
Manusia telah berkembang selama beberapa puluh ribu tahun. Sekarang, pengalaman mereka menggunakan origin energi bisa dibilang cukup bagus. Menembus Ki Drawing Realm memiliki ambang batas terendah, dan juga satu-satunya ranah yang tidak memerlukan penarikan garis keturunan untuk menjamin terobosan yang sukses. Jadi, ada ribuan metode berbeda hanya untuk membuka laut dan seseorang. Karena kesulitannya tidak terlalu besar, Su Chen tidak berencana kembali ke klannya untuk menerobos. Sebaliknya, dia memutuskan untuk membuat terobosan di Pegunungan Scarlet. Bab 39, memasuki alam menggambar Ki di sisi barat Pegunungan Scarlet. Air terjun mengalir di depan sebuah gua kecil. Su Chen duduk bersila di celah yang tersembunyi di bawah air terjun. Setelah bersiap selama lebih dari 20 hari, Su Chen akhirnya siap untuk mencoba masuk ke Ki Drawing Realm. Menerobos Ki Drawing Realm sebenarnya hanya membuka laut asal yang dapat menyimpan energi asal di dantian seseorang. Hal ini memungkinkan energi asal yang diserap disimpan dalam tubuh seseorang dengan cara yang lebih padat dan terkompresi, membuatnya lebih mudah untuk dikendalikan. Proses tempering tubuh seseorang sebelum ini dapat dianggap sepenuhnya untuk mempersiapkan saat laut dan diciptakan. Hanya manusia yang telah mengalami pengerasan tubuh dan telah mengalami transformasi awal tubuh mereka yang berhak untuk membuka laut dan mereka. Ini seperti bagaimana fondasi yang tepat diperlukan sebelum membangun gedung pencakar langit. Ada banyak cara untuk membuka laut dan karena metode seperti itu sangat umum, kebanyakan darinya bukanlah rahasia. Su Chen telah belajar banyak dari klannya, jadi dia tahu cukup banyak. Setelah berdebat dengan dirinya sendiri beberapa kali, Su Chen memutuskan untuk menggunakan metode Laut Emas 9 Revolusi. Menggunakan metode ini akan menghasilkan laut dan yang seperti pusaran. Setiap saat, itu akan terus berputar seperti pusaran air. Alasan Su Chen memilih metode ini adalah karena laut dan yang dibentuk metode ini memiliki dua manfaat. Salah satunya adalah kemampuannya untuk menyerap energi sangat kuat. Karena Su Chen dapat melihat keberadaan titik-titik origin energi, dia sangat membutuhkan metode yang memungkinkan dia untuk menyerapnya lebih cepat. Kemampuan Dansi yang seperti pusaran air ini untuk menyerap secara pasif tidak terlalu baik. Tetapi ketika diberi arahan itu menjadi sangat kuat, yang sangat cocok dengan Su Chen. Kedua, ia memiliki kemampuan penahanan yang kuat. Pada kenyataannya, ini adalah poin spesial terbesar metode Laut Emas 9 Revolusi. Laut dan yang dibukanya bisa menampung paling banyak. Sederhananya, tingkat kekuatan sihirnya sangat tinggi. Namun, semakin banyak laut dan dapat ditampung, semakin banyak energi yang dibutuhkan untuk maju ke tingkat berikutnya, dan akibatnya kecepatan kultivasi seseorang akan melambat. Jadi, ini adalah salah satu kelemahan metode Laut Emas 9 Revolusi. Namun, karena dia telah menemukan titik-titik cahaya, Su Chen tahu bahwa jalannya di masa depan tidak akan biasa. Jadi, bagaimana dia bisa memilih teknik biasa? Dia harus menghadapi kesulitan ini dan memilih jalan yang paling meningkatkan prospek masa depannya. Pada saat itu, Su Chen sedang duduk di bawah air terjun, mendengarkan gemericik air dan melatih metode kultivasi Laut Emas 9 Revolusi. Energi asal yang tersembunyi di dalam tubuhnya mulai perlahan berkumpul. Biasanya, pembudidaya realem tubuh tempering tidak memiliki cara untuk menggunakan energi asal apapun. Namun, ketika mereka terisi sampai meluap, dan ketika mereka mencapai kemacetan bodi tempering, energinya tidak kemana-mana, itu akan mengalir keluar, menjadi sumber daya yang bisa digunakan oleh seorang seniman bela diri. Menembus Ki Drawing Realm mengharuskan seseorang untuk mengendalikan sedikit origin power ini untuk mengukir ruang bagi laut dan untuk ada di dantian seseorang. Metode Laut Emas 9 Revolusi mensyaratkan bahwa ruang untuk laut dan harus terlihat seperti pusaran. Sejak awal, dia harus terus memutar kekuatan asal, menciptakan ruang kekuatan asal yang sangat istimewa di tubuhnya. Bagian pertama dari origin power telah disiapkan, di bawah kendali Su Chen, itu berkumpul di dantiannya dan mulai berputar, menciptakan kekosongan kekuatan asal. Awalnya, itu hanya sebuah lubang yang sangat kecil, mirip dengan jarum yang ditusukkan ke bumi besar. Namun, saat jarum terus berputar, kekosongan laut dan mulai membesar, pusaran kecil origin power mulai terbentuk. Pada saat ini, hanya mengandalkan kekuatan asal yang dia serap tidak lagi cukup, dia membutuhkan bantuan sumber daya lainnya. Syukurlah, Su Chen telah menyiapkan banyak sumber lain sebelumnya. Pegunungan Scarlet juga memiliki banyak ramuan obat yang berharga, bukan hanya Vicious Beast. Jauh sebelum dia datang, Tang Zhen telah memberikan banyak pelajaran tambahan kepada Su Chen. Saat dia marah di Pegunungan Scarlet, Su Chen juga memanen banyak tanaman obat. Namun, dia tidak pernah menggunakannya. Dia awalnya bermaksud untuk menjualnya ke Tang Zhen ketika dia kembali. Secara alami, dia menggunakan mereka sekarang untuk masuk ke Ki Drawing Realm. Saat ini, dia merasa seolah-olah jarum itu telah terjepit. Su Chen tidak ragu-ragu, dia menghabiskan ramuan obat yang telah dia siapkan jauh lebih awal dalam satu tegukan.
kekuatan obat yang kental memasuki tubuh Su Chen, dan di bawah kendali teknik penyerapannya, itu dengan sangat cepat berubah menjadi kekuatan asal murni. Kekuatan asal yang diperlukan untuk membuka laut dan tiba-tiba meningkat, membuatnya seolah-olah badai dahsyat tiba-tiba muncul di dantiannya. Su Chen mengeluarkan erangan kesakitan dan tertahan, ekspresinya tiba-tiba memucat. Menembus Ki Drawing Realm tidak sulit, tapi itu tetap bukan pengalaman yang menyenangkan. Dia sangat bisa merasakan pusaran ki asal mengembang di tubuhnya, dan Su Chen terus mendorongnya untuk terus masuk, berputar, dan mengembang. Ketika semua kekuatan asal dalam ramuan obat itu telah dikonsumsi, Su Chen menghabiskan semangkuk ramuan obat lagi, terus menyalakan pusaran ki di tubuhnya. Setelah kekuatan asal ramuan obat mangkuk ketiga telah sepenuhnya dikonversi, pusaran asal ki di tubuh Su Chen sudah seukuran kepalan tangan dan tidak memiliki cara untuk terus berkembang. Su Chen tahu bahwa dansinya telah mengambil bentuk awalnya, selanjutnya adalah menstabilkan laut dan benar-benar mengasimilasinya dengan keberadaannya. Mengkonsolidasikan dansi seseorang adalah usaha yang relatif memakan waktu. Su Chen menghabiskan 3 hari penuh sebelum menyelesaikannya. Di hari keempat, saat matahari mulai terbit, Su Chen akhirnya membuka matanya. Sedikit cahaya bintang melintas di murid-muridnya. Ki Drawing Realm, sukses. Su Chen mengangkat kepalanya dan melolong panjang. Dia akhirnya memasuki Ki Drawing Realm. Sampai saat ini, dia sekarang adalah cendekiawan asal ki sejati. Dia bisa mengendalikan energi asal dan menggunakan keterampilan asal. Dia tidak perlu lagi hanya mengandalkan kekuatan fisik tubuhnya untuk bertarung sekarang. Tentu saja, dia saat ini masih tidak memiliki keterampilan asal yang bisa dia gunakan. Tapi meski begitu, dia masih tak tertandingi dari sebelumnya. Pertama, dia tidak perlu lagi menggunakan Origin Stone saat menggunakan Origin Tools. Setiap batu asal adalah sepotong uang, jadi dia harus menggunakannya dengan hati-hati. Bahkan jika dia tidak memiliki keterampilan asal, dia masih bisa menempelkan energi asal ke tubuhnya. Jika dia menambahkannya ke tubuhnya, itu bisa meningkatkan pertahanannya. Jika dia menambahkannya ke tinjunya, itu bisa meningkatkan serangannya. Jika dia menambahkannya ke kakinya, dia bisa meningkatkan kecepatannya. Meskipun efeknya jauh lebih buruk daripada keterampilan asal, itu masih jauh lebih baik daripada seniman bela diri biasa, yang tidak bisa mengendalikan kekuatan asal. Peningkatan kekuatannya memberi Su Chen lebih percaya diri untuk setiap pertempuran di masa depan. Dalam sekejap mata, 1 bulan lagi telah berlalu. Di dalam pegunungan Scarlet yang berhutan, Su Chen sedang bertarung melawan harimau ekor kembar pelangi. Vicious Beast ini memiliki kepribadian yang ganas, dan serangannya sangat kuat. Keterampilan asal bawaannya adalah menggunakan ekornya sebagai garote, yang memungkinkannya menyerang targetnya saat terbang melemparkan udara. Kekuatannya bisa langsung memotong pohon besar menjadi 2. Dalam kekuatan murni, itu tidak lebih lemah dari Jade AAP. Di hadapan Vicious Beast yang menakutkan, Su Chen tersenyum percaya diri. Dia mengangkat Blackstreak Battle Blade di tangannya, membuat gerakan provokatif ke arah harimau ganas itu. Harimau ekor kembar pelangi yang ganas meraung dengan jangkauan dan melompat ke depan. Blackstreak Battle Blade mengeluarkan 2 kilatan, dan 2 serangan berturut-turut mendarat di tubuh Rainbow Tiger. Rainbow Tiger melolong marah dan menyerang dengan ekornya. Su Chen terbang ke udara seolah ada angin di bawah kakinya. Pada saat yang sama, dia menggunakan Flaming Hunter Blunderbuss di tangannya untuk menembak terus-menerus. Akurasinya jauh lebih baik dari sebelumnya, dan dia mendaratkan banyak peluru di luka Rainbow Tiger, menyebabkan harimau itu menjerit kesakitan. Harimau menggunakan seluruh kekuatannya untuk melompat ke depan. Namun, apa yang menunggunya adalah Origin skill aura darah yang bahkan lebih ganas. Serangan ini pada dasarnya membelah harimau menjadi 2, terlepas dari kenyataan bahwa ekornya masih menyerang Su Chen sebelum mati. Su Chen hanya perlu mengaktifkan Amethyst Battle Armor, karena dia tidak menggunakannya untuk hal lain. Pertempuran itu sangat lugas dan efisien. Kekuatan Su Chen telah tumbuh dengan sangat jelas dalam sebulan terakhir. Melihat mayat harimau yang jatuh, Su Chen bergumam, sayang sekali, itu adalah tempat persembunyian harimau yang bagus. Saat kekuatannya meningkat, begitu pula persyaratannya. Sekarang, ketika Su Chen membunuh Vicious Beast, persyaratannya bukan hanya untuk mengalahkan musuhnya, tetapi dia juga ingin mempertahankan nilai aslinya. Kulit Rainbow Tiger berwarna cerah dan dicari oleh banyak orang. Su Chen awalnya bermaksud untuk mengawetkan seluruh mayat, tetapi harimau itu tidak mau bekerja sama, dan ingin melakukan yang terbaik untuk membunuh Su Chen. Jadi, itu telah terbelah 2. Saat kekuatannya meningkat, Su Chen sekarang bisa menggunakan aura darah 4 kali dibandingkan 3 kali. Jadi, meski ketiga serangan ini membuatnya lelah, dia masih bisa bergerak tidak seperti sebelumnya. Dia akan bisa menggunakan aura darah lebih banyak saat kekuatannya meningkat. Pada saat ini, Su Chen mulai menyerap motif origin energi yang mulai menghilang dari mayat harimau. Ketika semua titik cahaya menghilang,
Su Chen telah menyerap total 13 partikel energi asal. Pusaran 9 revolusi Laut Emas dan Laut telah meningkatkan tingkat penyerapannya. Su Chen melakukan perhitungan cepat. Dalam sebulan terakhir, dia secara kasar berubah dari 10 bintang kuning menjadi 12 bintang kuning. Dia sudah menjadi cendekiawan asal Qi di lapisan pertama alam menggambar Qi. 1 bintang kuning setara dengan 10 bintang putih. Agar energi asal Su Chen meningkat 2 bintang kuning dalam sebulan seperti meningkatkan kekuatannya sebanyak 20 bintang putih. Kecepatan ini benar-benar mengejutkan. Orang harus tahu bahwa sebelumnya Su Chen hanya bisa meningkatkan kekuatannya sebanyak 3 bintang putih dalam sebulan. Secara alami, ini karena kekuatan Su Chen telah meningkat begitu dia memasuki alam menggambar Qi. Karena itu, dia juga berani masuk lebih dalam ke pegunungan Scarlet. Saat dia bertemu lebih banyak Vicious Beast, dia juga membunuh lebih banyak dari mereka. Dengan demikian, jumlah origin energi yang dia serap juga meningkat. Sayangnya, sementara Su Chen ingin tetap berada di pegunungan Scarlet, periode waktu hukuman Scarletnya telah berakhir. 100 hari telah berakhir, dia harus kembali dan menanyai. Babak 40, kembali Pavilion Giok Sejati. Seorang buruh di menara sedang tidur siang karena bosan. Pada saat itu, Tang Zhen masuk dari luar. Melihat penampilan pekerja itu, ekspresinya tenggelam, dan dia berkata dengan tegas, malas dan lesu. Mengapa Anda tidak melihat diri Anda sendiri? Jika Anda tidak ingin bekerja, keluarlah dari sini. Dia mengguncang lengan bajunya, lalu berjalan masuk. Buruh yang disebutkan di atas tertegun, dia melirik seorang pekerja di sebelahnya dan berkata, apa yang terjadi padanya, mengapa emosinya begitu meledak-ledak? Buruh lain menatapnya dan berkata, Tuan Muda keempat pergi ke pegunungan Scarlet, 2 hari sebelumnya, 100 hari telah berlalu. Terus, Anda idiot, yang terakhir menamparkan bagian belakang kepala pekerja itu. Pegunungan Scarlet adalah tempat yang sangat berbahaya. Baginya untuk tidak kembali 2 hari terlambat. Sulit untuk mengetahui apakah dia masih hidup. Apakah menurut Anda kepala penjaga toko sedang dalam suasana hati yang baik? Tumbuhkan beberapa kebijaksanaan. Jika Anda tidak ingin mendapat masalah, lakukan pekerjaan Anda dengan serius. Buruh itu dengan cepat menarik kembali sikap malasnya, seolah-olah terbangun dari mimpi, dan mulai fokus pada pekerjaannya. Suasana hati Tang Zhen benar-benar sangat masam. Mulai kemarin, Tang Zhen telah menunggu kabar dari Su Chen. Sayangnya, orang yang ditugaskan Su Clan untuk menunggu di pintu masuk telah menunggu selama 2 hari tanpa melihat jejak Su Chen. Semakin lambat Su Chen kembali, semakin rendah peluangnya untuk bertahan hidup. 2 hari sudah lebih dari cukup untuk membuat hati banyak orang menjadi gila. Mendesah, apa yang saya pikirkan, anak itu sangat cerdas, tentu saja tidak akan terjadi apa-apa padanya, Tang Zhen menghibur dirinya sendiri. Kepala penjaga toko, ada tamu di luar yang mengatakan bahwa dia memiliki beberapa barang berharga dalam jumlah besar dan ingin bertemu denganmu secara pribadi di ruang pavilion, seorang buruh melaporkan dari luar. Barang-barang berharga dan pertemuan pribadi di ruang pavilion semuanya jargon. Ini pada dasarnya berarti bahwa ada kiriman bernilai tinggi yang jarang terlihat. Transaksi perlu dilakukan secara individu untuk menyembunyikan identitasnya. Tang Zhen benar-benar ingin mengatakan bahwa dia tidak ingin melakukan bisnis hari ini. Tetapi pada akhirnya dia menekan pikiran itu dan berkata, undang tamunya. Setelah beberapa saat, pekerja itu membawa seseorang masuk. Orang itu mengenakan pakaian yang terbuat dari kain kasar, dan tubuhnya ditutupi kulit binatang. Kepalanya ditutupi oleh topi bambu. Topi itu diletakkan rendah di atas wajahnya, sehingga orang tidak bisa melihat wajahnya. Di punggungnya ada karung yang sangat besar, hampir cukup besar untuk menampung 2 orang. Setelah melihat ini, Tang Zhen dengan sopan memberi isyarat kepada tamu itu dan berkata, tamu yang terhormat, silakan duduk. Apa yang ingin Anda jual hari ini? Tamu itu menjawab dengan suara serak, binatang bersembunyi. Setelah mendengar suara ini, Tang Zhen jelas bingung. Dia memandang tamu itu dengan curiga ketika dia berkata, hanya binatang buas yang bersembunyi. Ada juga beberapa bis bones dan tanaman obat, kata tamu itu dengan singkat. Mata Tang Zhen mulai bersinar. Dia menatap tamu itu, di mana kamu mendapatkannya? Di pegunungan Scarlet, sudah berapa lama? 100 hari terakhir. Tang Zhen langsung berdiri, berapa yang diinginkan tamu terhormat ini? Berapa banyak yang ingin diberikan oleh penjaga toko Tang sudah cukup. Suara itu kembali ke cara bicaranya yang normal saat mengucapkan kalimat terakhir itu. Tang Zhen segera mengenali suara itu, dia meraih topi bambu tamu dan memiringkannya ke belakang, memperlihatkan wajah akrab Su Chen. Kamu bocah kecil, kamu benar-benar berani main-main denganku. Tang Zhen meninju Su Chen, kegelisahan di hatinya lega. Saat dia tertawa terbahak-bahak, Su Chen mengingatkannya untuk tidak membuat terlalu banyak suara. Su Chen tertawa kecil, bagaimana mungkin aku berani main-main dengan kepala penjaga toko, saya tidak punya pilihan. Tang Zhen terkejut,
Apa maksudmu? Seperti yang saya katakan, saya memiliki banyak barang berharga yang ingin saya jual dalam jumlah besar yang perlu saya diskusikan dengan Anda secara pribadi. Su Chen tersenyum lembut. Dia kemudian melepas tas di punggungnya, meletakkannya di depan Tang Zhen, dan membukanya. Tang Zhen langsung terpana. Ini adalah kulit merajling, baktet dari beruang raksasa. Ini adalah kulit sisik hitam. Astaga, apakah ini kulit rainbow tiger? Sayangnya itu cukup rusak, tetapi itu seharusnya cukup untuk membuat beberapa jaket atau rompi berlapis. Hei Afnis, begitu banyak binatang buas yang bersembunyi, dan mereka semua adalah Vicious Beast. Apakah kamu merampok toko klan lain? Tang Zhen tidak berani mempercayai matanya. Namun, setelah beberapa saat dia mengerti. Dia menatap Su Chen dan perlahan berkata, kata demi kata, ini semua dibunuh olehmu. Su Chen menganggukkan kepalanya. Ada total 37 Vicious Beast di sini. Selain itu, ada juga kulit dan tulang dari beberapa binatang buas biasa yang tidak bisa saya bawa pulang. Saya telah menempatkan mereka di sebuah gua di alam liar. Nanti, Anda dapat mengirim beberapa orang untuk mengambilnya. Bagaimana kamu melakukannya? Tang Zhen menatap Su Chen, bingung. Ini adalah Vicious Beast, eksistensi sekuat Ki Drawing Realm Origin Ki Scholar. Mereka tidak mudah dibunuh. Namun Su Chen telah mengumpulkan begitu banyak, bahkan jika dia tidak buta, bukankah ini masih mustahil? Itulah tepatnya rahasia yang ingin saya sembunyikan. Su Chen tertawa lembut. Tang Zhen langsung mengerti. Kamu tidak ingin anggota Su Clan lainnya tahu bahwa kamu menerima begitu banyak keuntungan. Saya tidak ingin banyak orang tahu selain Anda, kepala penjaga toko, kata Su Chen sambil merentangkan tangannya. Pusaran angin mulai berputar di telapak tangannya. Pusaran angin itu sendiri tidak begitu istimewa. Selama seseorang dapat mengendalikan origin energi, siapapun dapat melakukan hal yang sama. Yang istimewa adalah apa yang tersirat dari pusaran angin. Bahkan Tang Zhen, yang tidak berkultivasi, langsung mengerti. Dia berkata dengan kejutan yang menyenangkan, kamu adalah cendekiawan asal Qi. Su Chen menganggukkan kepalanya, ini juga rahasia. Nona muda, dia, memiliki putra yang baik. Orang tua itu merasa sangat pahit. Dia berpikir sejenak, lalu bertanya, apakah kamu ingin memberitahu ibumu tentang ini? Su Chen menggelengkan kepalanya. Terlalu banyak orang yang mengelilinginya. Siapa yang tahu jika orang-orang Su Keji atau Yan Wushuang ada di dekatnya, tidak baik jika berita tentang masalah ini menyebar. Jadi, yang terbaik adalah tidak memberitahunya untuk saat ini. Tang Zhen menghela nafas, meletakkan tangannya di bahu Su Chen. Ibumu selalu mengkhawatirkanmu, tetapi dia tidak tahu bahwa putranya sudah mulai tumbuh. Dari yang saya lihat, ini baru permulaan, jawab Su Chen. Setengah jam kemudian, Su Chen selesai mandi, lalu mengganti baju bersih. Penampilannya telah berubah dari orang biadab yang tinggal di hutan belantara menjadi pakaian pangeran yang anggun dan biasa. Duduk di kursinya, Su Chen menikmati teh yang telah direndam Tang Zhen untuknya. Setelah menderita selama 100 hari, dia harus mengakui bahwa setelah kembali ke alam manusia yang berkembang, hal-hal yang sebelumnya dia anggap remeh tiba-tiba menjadi jauh lebih berharga baginya. Apa yang kamu rencanakan selanjutnya? Tang Zhen bertanya. Mari kita urus urusan ini dulu, lalu aku bisa kembali ke Su Clan secara terbuka, kata Su Chen. Penjualan sudah selesai, apakah Tuan Muda ingin menyelesaikan transaksi menggunakan emas murni atau batu asal? Nilai emas murni dan batu asal tingkat rendah kira-kira sama, hanya saja lingkaran penggunaannya berbeda. Saya sudah menjadi cendekiawan Qi asal, jadi mari gunakan batu asal. Oke, ada total 37 kulit Vicious Beast, dan ukuran serta nilainya berbeda. Saya hanya akan menghitungnya sebagai satu kulit beast setara dengan satu origin stone. Totalnya adalah 37 batu asal. Segala sesuatu yang lain akan saya beli untuk 3. Jadi totalnya adalah 40 batu asal. Bagaimana menurut Tuan Muda? Su Chen tertawa, kalau begitu aku hanya bisa berterima kasih kepada kepala penjaga toko. Kulit Vicious Beast tingkat rendah yang lengkap biasanya dijual untuk masing-masing satu batu asal. Harga ini juga biasanya hanya berlaku untuk Vicious Beast yang lebih besar. Vicious Beast yang lebih kecil seperti merajling pada umumnya bernilai lebih rendah. Namun, Tang Zhen telah membeli semuanya dengan harga kulit binatang yang lengkap. Jadi, menjual item sendiri di toko klan sendiri adalah hal yang sangat bagus. Jika Tang Zhen tidak mengatakan apa-apa tentang asal barang, harganya tidak akan turun. Sebaliknya, mereka dapat bekerja sama dan melakukan pertukaran ini secara adil dan terbuka. Alih-alih memasuki istana, itu akan memasuki penyimpanan pribadi seseorang. Setelah mengurus bisnis, Su Chen berkata, ketika saya pergi, bagaimana keadaan keluarga dan rumah tangga saya? Tang Zhen menggelengkan kepalanya. Semuanya masih baik-baik saja. Namun, karena kamu belum kembali pada tanggal yang ditentukan, ibumu sangat khawatir. Jika memungkinkan, Anda harus kembali ke rumah Anda sesegera mungkin untuk membebaskannya. Aku akan pergi ke sana sebentar lagi.
Benar, kami menemukan orang yang sedang menginstruksikan Loui. Namun, kami belum bergerak ke arahnya, dan kami belum dapat menentukan siapa yang memerintahkannya. Oke, serahkan padaku. Benar, apa yang terjadi dengan putra Loui? Dia tidak punya uang untuk membayar utangnya. Jadi, tangannya dipotong, dan sekarang dia lumpuh, mulai hari ini dan seterusnya. Loui tidak perlu lagi mengkhawatirkan putranya itu. Su Chen terdiam. There was once a day that I would pray for you. I'd go and misbehave just so you'd notice too. Sneaking looks up and down from across the room. And damn, what a hell of a